medis, Jadi yang non tenaga medis. Kita kan bikin mandi. Kayak apa tuh bahasanya? Aduh. Astagfirullah. Beauty is pain menjadi mantra banyak perempuan yang rela menderita demi tampil memukau. Mulai dari zaman korset logam pelangsing yang bisa meremukkan rusuk dan mengganggu sistem pencernaan di abad ke-19, tatanan rambut tinggi era Marie Antoinette dengan melumurkan lemak babi dan minyak cengkeh ke rambut, membentuk lotus fit alias kaki teratai, standar kecantikan Cina abad ke-10 dan 11, hingga membiarkan lintah, mengisap darah hingga kulit tampak pucat dan dianggap cantik ala abad pertengahan. Mantra ini sudah dirapal berabad-abad. Obsesi terhadap penampilan pun masih lestari hingga kini. Namun tentu dengan standar dan motif yang berbeda. Kalau dari sisi teori psikologi evolusi, biasanya laki-laki itu akan melihat perempuan yang segar. Jadi dari penampilannya kelihatannya segar seperti itu. Kenapa? Karena dianggap itu sehat. Kalau sehat kemungkinan subur. Kalau subur berarti bisa memberikan anak. Kira-kira seperti itu. Dan kalau laki-laki dan sebaliknya ya, kalau perempuan akan melihat laki-laki dari penampilan dalam hal apakah dia terlihat kuat gitu dan terlihat mapan. Kenapa? Karena kalau kuat dan mapan berarti akan bisa melindungi si perempuan dan keturunannya sehingga menjadi menguntungkan seperti itu. Menurut Oxford Dictionary, beauty bermakna gabungan berbagai kualitas seperti bentuk, warna, dan wujud yang secara estetika menyenangkan untuk dipandang. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan cantik sebagai elok dalam konteks wajah perempuan. Mempercantik diri jadi fenomena yang semakin gandrung seiring keberadaan media sosial. Ekspos gaya hidup, terinspirasi penampilan idola, hingga trik menarik lawan jenis menjadi sebagian motif di balik fenomena tersebut. Ini lantas jadi tambang emas bisnis klinik kecantikan yang semakin hari semakin subur. Menurut riset Mark Plus tahun 2015, klinik kecantikan menjadi industri yang banyak direkomendasikan konsumen. Lebih sering ketimbang industri fast food, sepeda motor, hingga gadget. Euromonitor International juga mencatat pertumbuhan industri kecantikan Indonesia sebesar 10,6% pada tahun 2016. Rela lantas menjadi kata magis saat impian kesempurnaan penampilan berhadapan dengan prosedur yang harus dijalani pasien untuk mewujudkannya. Rasa sakit jadi nomor kesekian. Pasien-pasien lain juga ada kalau kasih medium gitu emang pada teriak-teriak gitu. Ini yang kerap disaksikan Gloria Novelita, dokter kulit dan kelamin yang menangani pasien di klinik kecantikan. Nggak memandang status ekonomi pekerjaan itu menurut saya itu suatu hal yang alamiah ya. Semua orang pengen be the best they can be gitu dan sebetulnya kalau kita ngomong estetika medis itu ada spektrumnya. Jadi jangan berpikir langsung harus operasi plastik atau harus melakukan filler botox gitu. Nggak selalu begitu. Gitu. Jadi itu ada tahapannya. Jadi kalau misalnya sometimes setelah dikerjakan gitu orang juga oh iya dok saya udah cukup happy padahal dia tadinya mau datang untuk yang lain. Mark Plus mencatat hanya 1 dari 4 konsumen yang datang ke klinik kecantikan untuk mengobati masalah kulit. Sementara 3 lainnya dipermak untuk mendapatkan pengakuan sosial dan meningkatkan rasa percaya diri. Kami pun menanyakan alasan para konsumen yang mencoba bermacam treatment. Spa biasa, mani-pedi, terus waxing, extension bulu mata, suntik vitamin C, sulam alis, udah. Rambut ya, coloring. Ya, itu. Nah itu dia, karena kalau misalnya nggak facial gitu lah saya, terus nanti komedonya nggak bisa kecabut, terus akan numpuk di hidung, itu akan bikin penyumbatan dan bikin hidung tuh jadi rasanya tuh kayak kasar. Jadi kalau udah kayak gitu nanti make upnya tuh nggak nempel sempurna. Pas ngilangin jerawat sakit banget kan. Kalau pas ngecat rambut juga lumayan sakit. Karena di bleaching 4 kali kan rasanya kayak geremet-geremet sakit gitu. Sampai beberapa kulit kepala itu beberapa hari luka. Facial itu bisa sampai nangis. Aku biasanya nangis kalau facial, kayak sakit gitu jadi kayak nangis gitu. Yang paling sakit tuh kalau lagi banyak jerawat sama kalau lagi facial cabut komedo. Itu sakitnya tuh ngilu banget. Jadi yang paling sakit tapi mau nggak mau harus dilakuin sih facial.
3 minggu sampai 1 bulan sekali. Itu rutin, harus rutin. Ini ngecat bulan lalu sekitar 2,5 jutaan. Kalau facial ya sekitar 500-an. Aku paling sekitar berapa ya? Mungkin 5 jutaan kali ya. Penasaran, kami juga mencoba langsung seperti apa rasanya berusaha menjadi cantik. Kami memilih perawatan kulit wajah bernama chemical peeling. Tujuannya untuk mengelupaskan kulit mati dengan zat kimia agar terjadi regenerasi kulit. Ini jadi ada tusukan kecil di sekujur wajah. Jadi dari jidat sampai jenggot ini sakit semua. Dan itu berlangsung 3 menit dan itu ternyata baru medium. Berbagai prosedur perawatan kecantikan yang ada menawarkan hasil dan pengorbanan yang tak ringan. Ada uang, ada barang. Karena penampilan itu penting, maka memang orang kecenderungan menjaga. Tapi perlu kita perhatikan, yang namanya menjaga penampilan itu tidak selalu merubah. Menjaga penampilan itu sebetulnya bisa dengan menjaga kebersihan gitu. Dengan menjaga kerapihan itu juga sudah termasuk menjaga penampilan.